Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas Marcelino Andriawan dengan NIM A12 2020 06492. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah studi kasus, yaitu adalah pada perusahaan yang menjual laptop dan desktop PC. Di sini kita memiliki data untuk bulan Januari 2021 yang mencakup informasi panggilan, data kasus dari sistem CRM, dan ekstrak dari survei kepuasan pelanggan atau CSAT. Survei CSAT adalah survei opsional yang dikirim kepada pelanggan setelah panggilan dan meminta mereka untuk menilai kepuasan mereka dengan interaksi tersebut dalam skala 1 hingga 10, di mana 1 adalah skor paling rendah dan 10 adalah skor yang tertinggi atau sangat puas pelanggan. Di sini kita mengasumsikan bahwa baru-baru ini skor kepuasan pelanggan atau CSAT mengalami penurunan. Kemudian pimpinan telah meminta kita untuk menyelidiki penyebabnya dengan menggunakan tableau prep. Kita di sini akan menyelidiki beberapa petunjuk yang tentang faktor apa yang mungkin mempengaruhi penurunan CSAT itu. Di sini yang pertama-tama kita akan mengkonekkan data terlebih dahulu. Di sini data CSAT data. Nah, di sini sudah ada data survei ID, call ID, dan skor. Dan yang kita akan mengubah tipe datanya terlebih dahulu menjadi string dan call ID. Kemudian kita akan menambahkan clean step. Di sini dapat dilihat untuk pada skor menjorok ke dalam pada yang tertinggi, skor tertinggi. Jadi kita akan menyelidiki apa penyebab meningkatnya skor rendah ini. Yang pertama kita akan menambahkan agregat, kemudian menambahkan field score ke agregat field. Kemudian mengganti menjadi rata-rata. Di sini bisa dilihat dari rata-rata dari seluruh skor data CSAT yang telah mendapatkan rata-rata 4,05 untuk keseluruhannya dari skor 1 sampai 10. Sekarang kita sudah tahu rata-ratanya. Sekarang kita akan menyelidiki apa penyebab dari skor rendah yang mengakibatkan para pelanggan menilai dengan skor rendah. Itu kita akan memilih dari penilaian skor 4 dari 4 ke bawah. Kita keep only. Nah, di sini sudah hanya menampilkan skor 1 sampai 4 saja. Di sini juga sudah lihat average-nya. Average-nya 2,65. Kemudian kita akan menambahkan data sini, call data. Di call data ini berisi tentang informasi tanggal
tanggal panggilan dari pelanggan dan berapa lama panggilan tersebut. Kemudian berapa lama yang waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki keluhan tersebut. Ini wait time, call time, after call, cuman dan tanggal. Dan ini akan mengganti data call ID menjadi string. Kemudian di sini langkah selanjutnya kita akan melakukan join data dari data telepon ini ke clean step. Dan kita drag dan join. Dan di sini sudah menggabungkan dari clean data, clean step ini dan data panggilan menjadi ini. Dan di sini kita bisa lihat untuk join clause-nya adalah field yang sama, yaitu call ID. Kemudian langkah selanjutnya menambahkan clean step. Dan menghapus duplikat call ID yang duplikat. Kita remove. Kemudian kita menambahkan agregat untuk mendapatkan, untuk mencari rata-rata, nilai rata-rata dari wait time second. Kita drag ke agregat field, kemudian call time, kemudian after call second. Untuk mendapatkan rata-ratanya kita harus menggantinya menjadi average. Di sini sudah mendapatkan nilai rata-ratanya. Untuk mudah dilihat, kita menambahkan clean steps. Nah, di sini untuk rata-rata wait time menunggu adalah berikut, dan durasi telepon, kemudian durasi setelah menelpon untuk merespon keluhan pelanggan. Kemudian kita ingin membandingkan dari penilaian 4 ke bawah, 1 hingga 4 dengan penilaian 5 sampai 10. Kita akan melakukan join call data ke clean step yang tadi juga sama, dan kita join. Untuk join kedua, di sini kita akan mengubah tipe joinnya menjadi write unmatched only. Jadi ini untuk mendapatkan
data dari skor penilaian CSAT 5 sampai 10. Kemudian kita akan menambahkan clean step lagi untuk menghapus call yang duplikat. Ini call ID, ini duplikat, kita hapus yang lain. Kemudian kita akan menambahkan agregat di sini, menambahkan agregat, kemudian kita akan memindahkan wait time ke agregat field, call time, dan after call. Kemudian kita mengganti menjadi rata-rata untuk melihat rata-ratanya. Kemudian untuk memudahkan untuk membandingkannya, kita akan melakukan union antar agregat yang ini ke yang ini. Kita tarik, terus kemudian kita drop ke union. Nah, di sini sudah dua agregat, dua data. Kita akan menggantinya terlebih dahulu untuk lebih mudah. Di yang ini kita ganti menjadi negatif, survei score. Yang ini kita akan mengganti regular positif. Nah, kita sudah lihat di sini adalah untuk skor yang skor 5 sampai ke 10 untuk rata-ratanya, dan sini untuk yang penilaian 4 ke bawah sampai 1 rata-ratanya sebagai berikut. Ini ada perbandingannya. Dan dari hasil union ini dari perbandingan ini kita membandingkan bahwa time durasi menunggu dan after call perbedaannya mirip-mirip, tidak ada perbedaan yang signifikan yang jauh. Sedangkan yang call time, yang durasi menelponnya sangat jauh perbandingannya. Perkiraannya 27% lebih tinggi yang negatif atau 4 ke bawah durasi menelponnya. Kemudian untuk kemudian kita akan ke agregat sini, menambahkan number row ke agregat field, juga yang agregat yang 5 ini kita akan menambahkan row. Di sini kita lihat jumlah penelpon.
pada Union ini. Dari total keseluruhan customer yang menelpon, dari data keseluruhan yaitu 3.830. Di sini dilihat bahwa 1.363 adalah yang melakukan skor terendah, meninggalkan skor rendah. Ini perbandingannya adalah 3/3 dari keseluruhan customer yang menelpon. Kemudian kita akan menambahkan data lagi, connection lagi, menambahkan case data. Case data ini berisi panggilan ke call center. Jadi pada manajemen sistem juga merekam maksud dari mencatat maksud dari telepon para pelanggan. Di sini sudah berisi tentang produk, jadi produk yang dikeluhkan oleh pelanggan atau yang dinilai oleh pelanggan yang dibeli, dan kemudian terdapat alasan dari penilaian. Kemudian kita akan mengganti call ID-nya menjadi string terlebih dahulu. Kemudian kita akan melakukan join ke sini, ke clean data 2. Clean data 2 adalah berisikan data skor yang merating 1 sampai 4. Kemudian di sini dari penggabungan join ini kita akan mendapatkan alasan dari penilaian rendah, penilaian dari 1 sampai 4. Di sini untuk join clause-nya adalah ke case ID, yaitu yang dari kedua data yang sama. Kemudian kita akan menambahkan agregat. Kita akan menambahkan contact reason ke group field, dan number rows ke agregat field. Kemudian berikutnya kita akan menambahkan clean step untuk mudah dilihat. Nah, di sini telah kita bisa lihat terdapat 3 angka yang sangat tinggi. Jadi sini adalah semua keluhan alasan penilaian rendah dari customer, dan terdapat 3 penilaian tertinggi, yaitu 403, 404, dan 410. Kemudian kita akan kita pertama akan fokus ke 3 masalah ini. Kita keep on lead. Nah, di sini ternyata untuk 403 mengeluhkan
firmware issue untuk masalah firmware-nya. Kemudian yang 404 memiliki alasan update isu permasalahan pembaruan. Kemudian yang 410 mengalami unable to boot up, tidak bisa boot up. Jadi di sini adalah tiga alasan terbanyak pada penilaian rendah. Jadi untuk pada join ini kita bisa lihat untuk join resultnya, yaitu total keseluruhannya adalah 1363 yang menilai 1 sampai 4, yaitu skor rendah. Dan kita joinkan ini dengan kemudian kita menambahkan clean state. Kita hapus, kita remove semua kecuali jumlah row, produk, dan kontak reason. Kontak reason ini kita hapus. Ya, di sini kita lihat dari total yang melakukan penilaian 1 sampai 4 yaitu 1363. Pada total ini, dan yang termasuk dalam tiga alasan terbanyak yaitu 1217. Jadi perbandingannya adalah dari keseluruhan penilai 1 sampai 4 skornya dibandingkan dengan tiga alasan ini adalah berjumlah 89% dari keseluruhan customer yang menilai rendah. Di sini kita lihat yang dikeluhkan adalah produk. Ini adalah produk yang dikeluhkan juga. Untuk ini adalah terlihat ini untuk produk yang dikeluhkan rata. Jadi dari data ini, dari penyelidikan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa rata-rata skor ketidakpuasan pelanggan untuk bulan Januari 2021 adalah 4,05 untuk keseluruhannya. Kemudian lebih dari sepertiga pelanggan menilai tingkat kepuasan mereka sebagai 4 atau lebih rendah, yaitu penilaian rendah. Kemudian rata-rata pelanggan yang memberikan umpan balik negatif biasanya mengalami waktu panggilan 27% lebih lama dibandingkan dengan waktu panggilan untuk pelanggan yang memberikan umpan balik yang positif. Kemudian dari
dari 1363 panggilan terkait dengan umpan balik yang negatif atau penilaian 4 ke bawah berjumlah 1217 atau 89%-nya terkait dengan masalah firmware issue dan pembaharuan atau booting. Produk yang terkait dari pemanggilan dan masalah ini adalah ini produk ini: Superbook, Desktop PC, Airbook Laptop, Notebook Z, Notebook X, Megabook Pro, dan Ultrabook. Jadi ini masalah yang menjadi masalah penilaian rendahnya juga firmware, tidak bisa booting dan pembaruan. Sekian dari penyelidikan ke studi kasus ini. Untuk penyelesaian studi kasus ini, terima kasih.